Halo, halo, halo Sobat Ranjang. Welcome to channel kesayangan kita semua. Gimana nih kabar kalian? Baik-baik ya? Nah, udah siap belum buat dengerin cerita malam kali ini? Cerita malam kali ini itu cerita kiriman dari seseorang yang katanya itu dialamin sendiri dan dirasain secara langsung. Jadi ceritanya itu cerita based on true story gitu. Nah, yaitu cerita tentang sang anak tiri yang punya kisah dengan ibu tirinya. Nah, biasanya kalau ibu tiri itu ibu tiri yang jahat gitu ya. Kalau yang ini ceritanya ini, si ibu tiri ini malah berhasil diajak olahraga bareng lah sama sang anak tiri ini. Nah, tapi ceritanya itu bukan yang langsung aja kayak ngajak makan, ayo, nggak gitu, gengs. Ada prosesnya yang panjang dan cukup seru, dan malah agak gimana ya, nego keras ada, sedikit itu dikit ada. Nah, penasaran kan? Jadi langsung aja, kalian nggak bakalan nyesel deh nanti waktu dengar atau baca cerita ini. Nah, by the way, kita juga mau ngingetin ke kalian, ya kalau yang punya kisah-kisah yang menarik, kalian yang punya kisah-kisah yang menarik, yang mirip-mirip begini, atau yang pengen kalian share ceritanya, bisa nulis juga di kolom komentar. Nanti kita buatin videonya dan kita akan share. Nah, jadi jangan lupa juga buat kalian buat subscribe channel ini dan nyalain loncengnya, biar kalian juga nggak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Oke, gimana, udah siap Sobat Ranjang? Yuk kita dengerin cerita malam kali ini. Let's go. Umi, itulah panggilan gua ke dia sekarang. Pertama-tama, latar belakang keluarga gua bisa dibilang berkecukupan. Ada suatu masalah yang gak bisa gua share secara belak-belakan, apalagi mengenai keluarga. Singkatnya, ortu memutuskan berpisah di tahun 2010. Gua yang masih SMA saat itu pun mencoba mengerti dan mencoba menghibur adik-adik gua. By the way, kita 3 bersaudara, 2 laki dan 1 perempuan. Nyokap pulang ke rumah kakek gua bawa adik-adik gua karena saat itu mereka masih kecil. 1 kelas 6 SD dan 1 lagi masih 5 tahun. Gua dikasih tahu nyokap untuk bebas memilih kemana aja. Awalnya, gua tinggal di nyokap sampai gua lulus SMA, masuk kuliah baru ikut bokap. 2014 akhir, bokap bilang ke gua minta izin mau nikah. Ya gua bilang aja, kenapa harus izin sih Pak? Terserah papa itu mah. 2015 awal menjelang hari pernikahan, gua sama adik-adik diperkenalkan sama Umi yang saat itu gua masih panggil Mbak. Karena ya emang kayak mbak-mbak dengan wajah yang Jawa Barat banget lah. Gila juga bokap dapatnya masih muda gini, dalam hati gua saat itu. Gua kasih gambaran sekilas tentang Umi gua. Postur badannya tinggi, sekitar dada gua. By the way, tinggi gua 175 cm. Ramping badannya, kulit putih bersih, pakai gamis macam ibu-ibu pengajian dengan jilbab panjang. Gua yang saat itu benar-benar gak ada pikiran apa-apa, cuma biasa aja nanggepinnya. Saat di rumah berdua, bokap curhat kalau Umi ini adalah janda, tapi gak punya anak. Sebenarnya punya sih, cuma udah meninggal saat masih kecil. Alasan dia cerai karena suami yang dulu gak pernah nafkahin lahir dan cenderung temperamen. Karena background Umi sarjana pendidikan dan pinter ngaji, jadilah ia guru di salah satu sekolah Islam setara SMP. Pasca dia gugat mantan suaminya dan semenjak jadi guru itulah dia penampilannya jadi kayak sekarang. Sebelumnya gak kayak gini, gak berjilbab. Skip langsung ke hari setelah pernikahan di tahun 2015-an.
Setelah nikah sama bokap gua, Umi disuruh berhenti kerja dan jadi ibu rumah tangga aja. Karena saat itu jabatan bokap gua district manager salah satu franchise F&B besar yang kerjanya dari suatu kota ke kota lain dalam 1 minggu untuk visit. Walaupun kadang juga di rumah aja, cuma ngangkat telepon atau tektok pergi pagi pulang sore tergantung rolling. Bokap juga pernah bilang ke gua kalau dia belum mau buru-buru punya anak lagi. Jadilah kadang gua berduaan sama Umi. Kenapa gua bilang kadang? Karena Umi sering ajak adiknya yang perempuan buat nemenin di rumah. Hari-hari biasa aja gua lalui dengan adanya orang baru. Bener-bener gak ada perasaan apa-apa sama Umi. Umi juga di rumah selalu pakai gamis dan jilbab panjangnya. Jadi pikiran gua masih bener-bener bersilah dari hal-hal enak ke Umi. Gua juga saat itu sudah memasuki semester 7 dan bentar lagi akan menghadapi momok para mahasiswa. Jadi gua bener-bener fokus kuliah. Karena gua ngejar target wisuda di tahun 2016 dan gua juga jarang pulang ke bokap karena gua lebih suka di kosan temen gua nginep atau ke apartemennya saat itu. Hari pertama kalinya punya pikiran bahagia ke Umi. Saat itu gua lagi di rumah bokap dan berduaan aja sama Umi di rumah dan sedang skripsian di kamar. Sekitar jam 10-an malam Umi ketok-ketok pintu kamar. Masuk aja Mi, gak dikunci. Gua yang lagi fokus ngetik memutuskan berhenti sebentar dan ngelirik ke pintu kamar. Dalam hati, tumben amat dia malam-malam ke kamar gua. Penasaran ceritanya Sobat Ranjang? Kita tunggu kelanjutannya di next episode. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan ceritanya. Terima kasih.